Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali di channel saya, di mana dalam video kali ini saya masih mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas tentang soal-soal matematika, di mana soal-soal ini sering kita jumpai ketika kita mengikuti psikotes, tes-tes kedinasan, dan juga tes TIU pada seleksi CPNS. Biasanya ada soal-soal matematika. Nah, dalam soal yang akan kita bahas kali ini itu soal-soal aritmatika, tes hitung biasa. Saya mengambil satu contoh lebih dahulu. Soal nomor 1, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah titik-titik sampai tambah 29. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah hasil penjumlahan dari semua angka yang ada di soal. Dalam soal biasanya seperti ini dituliskan ada titik-titik di tengah-tengah. Itu tujuannya untuk memperpendek penulisan soal. Karena jika ditulis satu-satu sampai jumlah tambah ke 29 ini sangat panjang. Jadi ini maksudnya adalah untuk memperpendek penulisan soal. Oke. Sekarang kita cari jawabannya. Nah, soal seperti ini bisa saja kita jawab dengan cara manual, artinya menjumlahkan satu persatu dari semua angka ini. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, sampai tambah 29. Bisa saja. Namun itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang cukup lama lah. Sedangkan ketika kita mengikuti tes, biasanya psikotes, dan tes apapun itu pasti ada batas waktu yang telah ditentukan untuk kita menjawab soal. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita bisa menjawab soal dengan alternatif cara yang lebih cepat, sehingga kita boleh mempersingkat waktu dan boleh menjawab soal-soal yang lainnya dengan waktu yang tersisa. Nah, dalam soal ini saya punya cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. Satu per 2n dikali dalam kurung n tambah 1. Di mana n adalah angka terakhir. Nah, dalam soal nomor 1 ini angka terakhirnya adalah 29. Jadi, seperdua kali 29 dikali dalam kurung 29 tambah 1 sama dengan 14,5 dikali 30. Jawabannya adalah 435 ya. Ini adalah jawabannya. Apabila teman-teman kurang yakin dengan jawaban ini, silahkan dicoba penjumlahan satu persatu sampai ke angka 29. Gunakan kalkulator untuk menguji kebenaran jawaban ini. Saya yakin jawabannya akan sama, 435. Tapi ketika kita ujian kan kita tidak bisa menggunakan kalkulator. Nah, inilah. Untuk menguji boleh menggunakan kalkulator ya. Inilah jawabannya dengan cara yang lebih cepat dibandingkan kita harus menjumlahkan satu persatu dari angka 1 sampai angka 29. Oke. Baik, kita lanjut kepada soal yang nomor 2. Di mana soal nomor 2 ini saya mengambil satu contoh soal cerita. Biasanya dalam tes-tes TIU itu sering ada soal yang muncul seperti contoh soal ini. Saya bacakan soalnya.
4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikan? Contoh soal ini adalah kasus perbandingan berbalik nilai. Artinya semakin banyak pekerja yang dipekerjakan dalam penyelesaian jembatan, maka waktu pengerjaannya pun akan semakin cepat. Mari kita bahas bersama-sama. Empat orang pekerja menyelesaikan jembatan dalam 15 hari. Sedangkan X ini belum diketahui berapa orang menyelesaikan dalam 6 hari. Jadi 4 per X sama dengan 6 per 15. Ini tinggal dikali silang. 6X sama dengan 6 kali X, 4 kali 15 sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60 per 6. X sama dengan 10. Inilah jawabannya. Jadi orang yang diperlukan atau jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan dalam waktu 6 hari yaitu 10 orang pekerja. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Soal nomor 3 masih saya ambil contoh soal cerita. Kali ini tentang laba penjualan. Nah, soal-soal seperti ini bukan hanya kita jumpai dalam tes CPNS, tes psikotes dan lain-lain, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menjumpai hal seperti ini. Seperti contoh soal ini, apalagi jika kita akan menjual atau membeli suatu barang. Contoh soalnya sebagai berikut. Seorang pedagang menjual sepatu seharga Rp60.000 dan ia memperoleh laba sebesar 20%. Yang ditanyakan berapakah harga belinya? Berapa harga beli sepatu yang setelah dijual dengan harga Rp60.000 dia mendapat laba sebesar 20%. Mari kita bahas sama-sama. Logikanya, kita analisa soal ini. Logikanya, laba itu diperoleh dari harga jual dikurang harga beli. Ini laba ya, L saya singkat laba. L, harga jual itu J, harga beli B. Harga jual dikurangi harga beli, dapatlah laba. Nah, laba ini dihitung dari harga beli. Maksudnya berapa persen laba berarti sekian persen dari harga beli. Itu adalah untuk menghitung laba. Berarti di sini dalam soal ini laba 20%. Berarti 20 per 100 kali B sama dengan harga jualnya 60.000 kurang B. Ini kita sederhanakan jadi 1/5B. 1/5B. 1/5 dapat dari penyederhanaan 20 per 100 sama-sama dibagi
20. Oke. Sama dengan 60.000 dikurang B. Min B kita pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi 1/5 B positif B sama dengan 60.000. Oke. 1/5 B tambah 1B. 1B ini kita buat menjadi satu pecahan agar bisa dijumlahkan dengan bentuk pecahan 1/5 B, yaitu 5/5 B. Jadi 5/5 ini kan 1. Ya, kita buat pecahan supaya penyebutnya sama. Sama dengan 60.000, tetap kita tulis dulu. 1/5 B tambah 5/5 B sama dengan jadinya 6/5 B sama dengan 60.000. B sama dengan 6/5-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Karena dia ini 6/5, jadi dibalik akan menjadi kali 5/6. 60.000 dikali 5/6. B sama dengan 60.000 kali 5, 300.000 dibagi 6. B sama dengan 50.000. Inilah harga beli sepatu yang setelah dijual dengan harga 60.000 mendapat laba sebesar 20%. Oke. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon bantuannya untuk di-like dan subscribe, tekan tombol lonceng. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.